Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa, dan entah sampai kapan kita akan masih bisa berjumpa. Para sahabat Nabi, betapa gembiranya mereka setiap hari berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi datang suatu masa mereka harus pergi meninggalkan dunia ini, atau Nabi yang meninggalkan mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita belajar tentang perjalanan hidup beliau. Bagaimana beliau berjuang bersama para sahabatnya yang senantiasa mendampingi. Bagaimana beliau berkorban segala kesenangan dan kelezatan dalam kehidupan ini demi sesuatu yang lebih indah dan lebih lezat. Tapi terkadang kita untuk berjuang capek. Kadang-kala kita malas. Manusia lebih sering memilih rahat daripada mereka memilih perjuangan. Padahal sebenarnya wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan melainkan setelah kelelahan. Kita sampai ke sebuah peristiwa yang sangat dikenang oleh Allah Azza wa Jalla, oleh para sahabat Nabi SAW, oleh umat Islam. Apa itu? Perang Badar. Perang penentu yang Allah menyebutnya Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Sehingga nampak siapa yang benar dan siapa yang salah. Ada banyak pelajaran dari peperangan tersebut, yang seharusnya setiap kita membaca peperangan tersebut, kita mengambil pelajaran itu untuk bekal hidup kita. Karena kita nggak tahu kapan kita akan selesai dari kehidupan ini. Kita sampai ke pelajaran ke-18. Nah, silahkan dibaca. Nah, Pak Ustadz. Pelajaran ke-18 menjelaskan tentang kematian Abu Jahal yang dibunuh oleh dua pemuda Ansor yang kemudian kepalanya dipancung oleh Ibnu Mas'ud hingga putus, lalu membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, Ibnu Katsir berkata bahwa firman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yuzhibu ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha'u wallahu alimun hakim. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 14-15. Menjelaskan tentang kematian Abu Jahal di tangan pemuda Ansor,
Kemudian Ibnu Mas'ud berdiri di samping jasadnya dan memegang jenggot Abu Jahal lalu berkata, "Engkau telah menempuh jalan yang sulit, wahai pengembala kambing." Kemudian setelah itu ia memenggal kepalanya lalu membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan matinya Abu Jahal, terobatilah hati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik. Jamaah rahimakumullah. Ada ungkapan yang mungkin perlu diluruskan di sini. Yang disebutkan di sini, kemudian Ibnu Mas'ud berdiri di samping jasadnya. Yang benar adalah kemudian Ibnu Mas'ud berdiri di atas dadanya. Nah, di atas dadanya dan memegang jenggot Abu Jahal. Hatta qal, kemudian sampai akhirnya Abu Jahal yang berkata. Jadi ini bukan ucapan Ibnu Mas'ud, tapi Abu Jahal yang berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Laqad raqaita murtaqan sa'ban ya ruwaiyal ghanam." Engkau telah menaiki atau menempuh jalan yang sulit, wahai pengembala kambing. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud selama di kota Makkah, beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Baik, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengetahui adanya tokoh-tokoh yang memusuhi umat Islam. Di masa lalu, di masa sekarang kita hidup, dan masa yang akan datang. Kita ingin mereka pergi, mati, tewas, atau Allah berikan hidayah kepada mereka. Sebagaimana Nabi SAW pernah mendoakan Abu Jahal agar mendapatkan hidayah. Dia atau Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab lebih Allah cintai. Peristiwa matinya Abu Jahal itu benar-benar menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam lega. Karena ini loh penyakitnya. Tewasnya tokoh-tokoh kaum musyrikin yang senantiasa menyakiti umat Islam itu menjadi obat buat kaum muslimin. Sehingga mereka hidup lebih tenang lagi. Dan bukan hanya itu. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu itu membawa kepalanya Abu Jahal. Demi apa? Demi menyenangkan hati Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini akan kita lihat sebentar lagi bagaimana dianjurkan seseorang itu memberikan kabar gembira kepada orang lain agar dia bergembira. Umat Islam harus sabar menanti hari di mana Allah mengobatin kekecewaan umat Islam, kesedihan mereka. Berapa lama para sahabat Nabi menunggu tewasnya Abu Jahal? 13 tahun di kota Mekah. Abu Jahal tak henti-hentinya menjadi tokoh yang paling jahat dan buruk. Kemudian ditambah 2 tahun lagi setelah hijrahnya Nabi SAW. Jadi kira-kira selama 15 tahun umat Islam harus bersabar menghadapi Abu Jahal. Maka kita pun belajar dari hal ini. Bahwa suatu saat Allah akan menyelesaikan urusan itu. Serahkan urusannya sama Allah Azza wa Jal. Kita lakukan yang menjadi tugas kita. Barakallahu fiik. Nah, yang ke-19. Pelajaran ke-19. Terbunuhnya para kafir Quraisy di Badar seperti Umayyah bin Khalaf menunjukkan bahwa peperangan Islam memiliki keistimewaan tersendiri. Mereka yang terbunuh itu adalah orang-orang yang menyakiti, menyiksa, menghina, mencela Nabi dan sahabatnya dalam berbagai bentuk, serta mereka jugalah yang mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari rumah-rumah mereka, keluarga serta harta mereka.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengubur mereka dengan tanah dan batu. Ini untuk menunjukkan kemuliaan Islam dan juga bagaimana Islam memuliakan manusia. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dalam Sunan Ad-Darqutni disebutkan dari Ya'la bin Murrah, ia berkata, aku berpergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sekali. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati mayat manusia, kecuali beliau menyuruh untuk menguburkannya. Beliau tidak bertanya apakah ia muslim ataupun kafir. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tapi jamaah, itu kemuliaan umat Islam. Dan kemuliaan agama yang dipeluk oleh mereka. Di terjemahan ini ada sesuatu yang kurang ya. Anak ingin ditambahkan. Setelah bentar. Mereka yang terbunuh adalah orang-orang yang menyakiti, menyiksa, menghina, mencela Nabi SAW dan para sahabatnya dalam berbagai bentuk. Serta merekalah yang mengusir Nabi SAW dan para sahabatnya dari rumah-rumah mereka, keluarga dan harta mereka. Dengan semua itu, ditambahkan, dengan semua itu, Islam di atas semua dendam, dengki, iri. Naam. Apa yang dilakukan umat Islam? Taib, bentar. Rasulullah SAW tidak meninggalkan jasad mereka di alam terbuka sebagai bentuk balas dendam kepada mereka dan perbuatan mereka. Di mana Rasulullah SAW mengubur mereka di dalam sumur. Enggak disebutkan di sini. Mengubur mereka di dalam sumur, kemudian menutupi dengan tanah dan bebatuan. Ini menunjukkan kemuliaan Islam. Ini menunjukkan bagaimana agama Islam ini turun sebagai rahmatan lil alamin. Ini orang-orang kafir nih. Mereka selama ini menyiksa umat Islam. Mereka mengganggu. Dan mereka pun tewas dalam peperangan yang tujuan mereka adalah menghabisi umat Islam. Tatkala mereka terbunuh, apakah dibiarkan jasad mereka? Apakah dicincang oleh umat Islam? Apakah dimutilasi oleh umat Islam? Agar dimakan oleh binatang-binatang buas? Lah. Subhanallah. Di peperangan-peperangan yang terjadi, ya selain umat Islam ya orang-orang kafir itu. Kebayang nggak, biasanya pasukan musuh itu akan berusaha untuk mengambil jasad kawan mereka, prajurit mereka yang terbunuh. Untuk memuliakan jasad itu dengan dikubur. Berusaha aja. Bagaimana mereka kirim pasukan untuk mengambil jasad itu. Sebagai bentuk penghormatan terakhir mereka kepada jasad itu. Umat Islam nggak perlu.
Artinya nggak perlu jasad musuh yang terbunuh di dalam medan perang, kemudian ditinggalkan oleh pasukan musuh, nggak perlu khawatir jasad itu akan dihinakan. Enggak, dikubur umat Islam. Dipendam. Hadza huwal Islam. Dan bagaimana cerita Ya'la bin Murrah yang dia beberapa kali berpergian dengan Nabi SAW ketika melewati jasad manusia dulu jamaah ya. Kita tahu bagaimana kondisi padang pasir ya. Mungkin ada orang yang dalam perjalanan kehausan, kemudian dia meninggal dunia, atau ada orang yang tersesat di padang pasir meninggal dunia. Itu Nabi SAW tidak membiarkan jasad itu berada di muka bumi, melainkan Nabi perintahkan kepada para sahabatnya untuk menguburkannya. Beliau tidak bertanya hada kafir, hada muslim, kuburkan. Berbeda dengan orang-orang selain Islam, di mana peperangan mereka tidak ada fadilah. Mereka hanya memikirkan kesenangan dan kemauan mereka. Dalam perang pun ada kode etik yang sudah diajarkan oleh Islam 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin kita mendengar ada kesepakatan bersama di antara negara-negara itu untuk membuat sebuah peraturan dalam peperangan, Islam sudah selesai. Tinggal dijalankan. Barakallahu fiik. Nah, yang ke-20. Pelajaran ke-20. Al-Hafidz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata, Syekh Taqifuddin As-Subhi berkata, saya ditanya tentang hikmah ikutnya malaikat berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Jibril mampu mengalahkan mereka hanya dengan bulu sayapnya saja. Kemudian aku jawab bahwa hal tersebut terjadi atas kehendak Allah yang perbuatan nyatanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ditambah jumlah malaikat sesuai dengan jumlah pasukan. Demikian itu untuk menjaga hukum sebab akibat yang menjadi sunahnya dan merupakan fenomena yang diatur oleh Allah untuk hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Ini hikmah ya. Kalau Allah berkehendak, sebelum pasukan itu sampai ke Badar udah habis. Allah tinggal benamkan mereka di dalam tanah sebagaimana Allah membenamkan Qarun bersama rumah dan hartanya. Allah bisa melakukan itu. Tapi tidak. Mereka datang ke medan perang. Allah benar-benar menginginkan agar peperangan itu terjadi antara manusia dengan manusia. Bagaimana mereka mengangkat senjata, turunnya malaikat sebagai pasukan tambahan saja. Sebagaimana dalam peperangan, itu kadang-kala ada pasukan yang dibantu dengan pasukan lainnya. Seperti itu yang Allah inginkan. Agar memang umat Islam yang perang. Sekali lagi, kalau Allah berkehendak, nggak perlu orang-orang Mekah itu sampai ke Badar. Di tengah jalan kalau Allah membenamkan mereka, Allah membenamkan mereka. Disinilah jemaah ada sebab-sebab yang harus kita lewati. Iya, Allah Maha Kuasa. Kalau bicara orang yang sakit, Allah mampu menyembuhkan tanpa kita berobat. Tanpa kita datang ke dokter. Nah, Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi ada sebab yang harus dijalani. Maka berobatlah. Para sahabat Nabi, kemenangan itu perlu perjuangan. Mereka tahu itu. Mereka tidak hanya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka latihan perang. Mereka menyusun strategi. Mereka berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, lalu mereka berjalan. Dan tetap yakin, janji Allah itu pasti akan datang. Barakallahu fikum. Pelajaran ke-21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya ke Madinah untuk memberi kabar atas kemenangan mereka di Badar. Artinya, disyariatkan memberikan kabar gembira bagi kaum muslimin jika mendapatkan suatu kebaikan. Hal ini disebabkan menggembirakan seorang muslim merupakan suatu anjuran. Seorang mukmin mencintai saudaranya dalam kebajikan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah,
Ahibati fillah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau meletakkan sebuah judul tentang disyariatkannya memberikan kabar gembira, ucapan selamat kepada seorang muslim. Di antara amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau ditanya, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer, yang engkau masukkan ke hati seorang muslim. Subhanallah jemaah. Tatkala kita memberikan kabar gembira kepada seseorang, di situ ada bukti kita cinta kebaikan buat dia. Sebagian kita sedih kalau melihat saudaranya gembira. Susah kalau melihat saudaranya senang. Galau ketika melihat saudaranya sukses. Maka buat dia, kabar-kabar gembira tentang saudaranya adalah petaka buat diri. Ini penyakit. Penyakit hati. Kita perlu mengobati penyakit itu dengan menjalankan sunnah, yaitu mentransfer kegembiraan kepada saudara kita. Saudara kita punya usaha sukses. Saudara kita buka cabang untuk usaha dia. Saudara kita punya anak. Saudara kita selesai hafalan Qur'annya. Saudara kita beli motor baru, bikin rumah baru. Apapun kegembiraan saudara kita, seharusnya kita ikut bergembira dan ikut mengucapkan selamat atas apa yang dia rasakan. Ini butuh perjuangan dengan jiwa kita sendiri. Karena manusia itu diuji dengan kedengkian dan keirian. Barakallahu fikum. Nah, Pelajaran ke-22. Berselisihnya kaum muslim tentang pembagian ghanimah. Artinya, hal tersebut menunjukkan agar kita harus waspada terhadap perkara-perkara duniawi. Sebab ketika kita mendekatkan diri pada hal-hal tersebut, maka bisa menyebabkan pada perpecahan. Sedangkan mengagung-agungkan harta dapat menimbulkan pertengkaran. Akan tetapi cukuplah berpuas diri dan mengambil sekedarnya saja. Mengembalikan perkara tersebut kepada Allah dan mendamaikan antar sesama ketika bertikai merupakan penyebab dilembutkannya hati. Selain itu, dengan bertikainya mereka, maka turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anfal ayat 1. Dijelaskan bahwa ghanimah tersebut adalah milik Allah dan Rasulnya. Sedangkan kewajiban bagi seorang muslim adalah bertakwa, mendamaikan antar sesama yang sedang bertikai, serta agar selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Bagaimana sebelum perang, pasukan umat Islam itu belum tahu dengan apa yang akan terjadi. Menang atau kalah. Mereka berharap kemenangan. Mereka tidak sedang berpikir harta yang akan dikumpulkan. Namun ketika Allah berikan kemenangan, mereka melihat bagaimana harta di hadapan mereka. Bagaimana sebagian mereka menumpuk itu harta. Menyelamatkan itu harta. Dan kondisi para sahabat Nabi beda-beda. Ada yang sedang mengejar musuh. Ada yang sedang melindungi Nabi SAW. Ada yang ngumpulin harta rampasan perang. Mereka bertikai urusan harta, urusan dunia. Itu para sahabat Nabi.
Di tengah-tengah mereka ada Nabi SAW. Ini benar-benar pelajaran buat kita jemaah. Dekat-dekat dengan urusan harta dan dunia ini dapat menyebabkan hati manusia berubah. Nah, bagaimana kita melihat kakak beradik bertikai gara-gara harta. Bagaimana kedua orang yang dalam satu usaha bersama, dalam rangka mereka memperbesar usaha itu, tahu-tahu mereka harus bertikai. Dulu ketika masih sepi usahanya, ketika masih sulit usahanya, mereka saling mendukung, mereka saling menguatkan. Tapi tatkala Allah berikan kesuksesan, datang setan. Dan juga ambisi manusia kepada harta membuat dia jadi buta. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, Inna dunya hulwatun khadirah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Sesungguhnya dunia ini hijau dan manis. Manis dan hijau. Dan Allah menjadikan kalian pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus di dalam dunia ini. Lalu Allah hendak melihat apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian, bertakwalah kalian dalam urusan dunia dan dalam urusan wanita. Itu pesan Nabi SAW. Ribut jemaah para sahabat ini. Mereka orang-orang yang bertakwa. Maka jangan sampai sebagian orang meremehkan urusan dunia, sedangkan Nabi SAW sudah nyuruh kita berhati-hati. Berapa banyak rahim yang terputuskan gara-gara harta. Berapa banyak persaudaraan yang terputuskan gara-gara urusan dunia. Berapa banyak darah yang ditumpahkan gara-gara urusan dunia. Solusinya apa? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dunia milik Allah Azza wa Jalla. Kita juga perlu tahu dengan hinanya dunia ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang kafir Allah berikan kepada mereka berlimpah-limpah harta. Karena memang ini sesuatu yang hina. Yang seakan-akan menjadi perebutan manusia. Karena itu memberikan kehormatan. La. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dan memperbaiki hubungan di antara mereka. Wallah jamaah, saudara itu mahal. Sahabat itu mahal. Jangan sampai gara-gara harta yang hina ini persaudaraan itu. Dan perlu diketahui bahwasanya di antara harta yang dapat membuat tali silaturahim terputuskan, apa jemaah? Warisan. Warisan. Nah, commute. Commute Mustafa. Oh, ini kok di sini malah. Suaranya bukan dari sini, Ustaz. Suara dari sini. Nah, siap. Yang commute di sini barusan. Udah naik. Nah, di antara harta yang menyebabkan orang itu bertikai, warisan. Padahal warisan ini sudah ditetapkan sama Allah. Sama seperti harta rampasan perang. Yang pembagiannya diserahkan kepada Allah. Bukan kebijakan orang tua, bukan kebijakan pimpinan. Allah yang sudah bagiin berapa persentasenya. Warisan pun seperti itu. Bagaimana Allah sudah tetapkan fulan dapat berapa, fulan dapat berapa. Tapi gara-gara cinta sama dunia, rusak itu hubungan. Pernah diceritakan ada seorang guru yang berjalan bersama muridnya mengantarkan jenazah ke kuburan. Ketika mereka berangkat, mereka melewatin ada beberapa ekor anjing di pinggir jalan, jemaah, yang mereka sedang bermain. Di antara mereka ada yang duduk, ada yang ngeliat, ada yang tiduran, ada yang bermain di antara mereka.
Akhirnya sampai selesai menguburkan jenazah pulang. Sama murid-muridnya lagi. Ketika pulang, mereka tetap melewatin anjing yang tadi. Tapi kelompok anjing itu sedang bertikai. Saling menggonggong. Saling menggigit. Tahu apa penyebabnya? Ternyata ada orang yang melemparkan bangkai kepada mereka. Ketika bangkai nggak ada, mereka damai hidupnya. Ketika ada bangkai yang mereka nggak nyari, yang datang ke hadapan mereka, yang seharusnya mereka saling berlapang dada, lalu kita dapat ini nggak ada usaha. Ini pemberian Allah Azza wa Jal. Itu mereka bertikai. Apa kata sang guru mengatakan kepada murid-muridnya? Kalian lihat nih. Ketika mereka tidak punya dunia, mereka bisa damai dan akur. Tapi tatkala ada sesuatu harta tuh bangkai, mereka beribut di antara mereka sendiri. Dan kita menyaksikan hal itu. Keributan terjadi. Berapa banyak orang yang sengketa untuk sebuah harta bersama. Yang akhirnya orang yang bersengketa ini dua-duanya mati. Sengketa dilanjutkan oleh anaknya. Dua-duanya tidak bisa menikmati harta tersebut. Karena kalau sudah sengketa kemudian dilaporkan ke pihak yang berwajib, tanah itu nggak bisa diapa-apain. Ini bapaknya udah pada mati, turun ke anak-anaknya juga tidak bisa menikmati. Yang ada sakit hati. Maka Allah katakan, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Barakallahu fikum. Nah, Pelajaran ke-23, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersama tawanan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar tawanan-tawanan tersebut dijaga dan dilayani dengan baik. Para sahabat memuliakan para tawanan, padahal para tawanan tersebut baru saja memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Selain itu, mereka juga menyakiti Nabi selama di Mekah dan sekarang mereka menjadi tawanan kaum muslimin. Sementara beliau memerintahkan kepada para sahabat agar berlaku baik terhadap mereka. Ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam berbeda dengan perang yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Faedah yang lain adalah untuk membedakan antara cinta dan kasih sayang dengan memperlakukan manusia dengan baik atau muamalah. Allah Ta'ala berfirman, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Sebab seorang mukmin tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Sedangkan berinteraksi dengan baik terhadap mereka adalah suatu keharusan. Dengan demikian, dapat memperoleh simpati mereka dan sebagai bentuk dakwah untuk mengajak mereka ke jalan Allah. Hal ini dikarenakan jika mereka diperlakukan dengan baik, diharapkan mereka akan kembali kepada jalan Allah dan kepada kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulu lin-nasi husna. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Imam At-Tabari berkata, maksudnya adalah berkata dengan lembut adalah tanda akhlak yang baik. Sebab hal tersebut diridhoi dan dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu, dalam bergaul dengan non-muslim harus dibedakan antara cinta dan berlaku baik dengan mereka. Sebab memberikan kecintaan kepada mereka adalah sesuatu yang dilarang. Sedangkan berinteraksi dengan baik terhadap mereka adalah suatu keharusan. Subhanallah jemaah. Ini yang perlu direnungkan bersama ya.
Karena di negeri kita yang mayoritas muslim, mereka tidak membedakan tentang toleransi dan tentang cinta dan kasih sayang. Bicara toleransi, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Tatkala mereka menawan pasukan musuh yang baru saja mereka berusaha untuk membunuh kaum muslimin. Ternyata Nabi menyuruh kaum muslimin untuk berbuat baik kepada tawanan-tawanan perang tersebut. Ini babnya bab muamalah. Tapi kalau cinta, enggak. Ya gimana kita akan cinta kepada seorang yang mengatakan Allah itu beranak? Bagaimana kita cinta kepada orang yang menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang buruk? Benci kita sama dia. Muamalah baik. Jadi tolong para jamaah semuanya berusaha untuk memahamkan hal ini. Dan mempraktekkan hal ini kepada masyarakat. Kita punya tetangga non-muslim, kita berbuat baik sama dia. Cinta enggak. Kalau dikatakan engkau cinta, gimana aku akan cinta? Sedangkan Allah membencimu. Aku mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Sampai baru saja kita membaca arti dari firman Allah Azza wa Jalla yang ada di surat Al-Mujadilah. Ketika Allah sebutkan, la tajidu qauman. Kalian tidak akan mendapati suatu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kita bicara iman. Kita bicara urusan hati. Ini orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulnya, sekalipun orang tua mereka. Walau kan aba'ahum. Sekalipun anak mereka, jemaah. Kalau ternyata ini anak menentang Allah Azza wa Jalla, kita nggak boleh cinta sama dia, nggak boleh. Muamalah dengan baik, itu bicara toleransi. Diharuskan kita melakukan itu. Nggak boleh kita mendolimin mereka. Orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, satu bangsa sama kita. Seperti kita di Indonesia, kita satu bangsa, satu negara bersama orang-orang non-muslim. Iya. Bagaimana kita bermuamalah dengan baik? Itu toleransi. Kalau urusan cinta enggak, apalagi urusan ibadah nih. Ini urusan muamalah. Urusan muamalah, jual beli sama dia, bertetanggaan sama dia. Tapi kalau sudah babnya bab ibadah, kita benci sama dia. Enggak cinta. Loh Ustaz, itu dapat menimbulkan nanti kerusakan. Ya Habibi. Kita itu cinta sama orang yang cintai Allah Azza wa Jalla. Dan kita berbuat baik kepada orang yang Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada dia. Kita nggak boleh menzalimi. Walaupun orang kafir. Ini satu bukti nyata 70 pasukan. 70 pasukan perang. Bukan orang biasa-biasa ya. Mereka ini pasukan perang yang baru saja hendak membunuh umat Islam. Ditawan, tapi disuruh berbuat baik sama dia. Makanya juga pelajaran buat kita ya. Ya buat siapa saja. Kadangkala yang bertugas di penjara ya, menawan orang-orang, tolong berbuat baik sama mereka. Oh dia pelaku kriminal, iya pelaku kriminal. Dia punya dosa, dia harus mempertanggungjawabkan dosanya, tapi kita bermuamalah dengan baik sama dia. Kalau memang dia perlu dihukum, ya dihukum dengan cara yang baik. Ini sebuah ketentuan dari Allah Azza wa Jal yang sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Disaksikan oleh para sahabatnya, 70 kaum musyrikin masuk ke kota Madinah, kemudian ditaruh, dititipkan kepada para sahabat, pesan Nabi, berbuat baik sama mereka. Toleransi. Urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Engkau suka apa enggak? Enggak, benci. Urusan agama Anda benci. Ini urusan akidah. Jadi ingat, berinteraksi, bermuamalah itu sebuah keharusan dengan cara yang baik. Tapi kalau sudah urusan keimanan, urusan cinta, enggak. Gimana kita cinta dengan orang yang dibenci Allah Azza wa Jalla? Mungkinkah antum cinta dengan seorang yang dibenci sama bapak antum? Karena kesalahan dia membunuh adik antum. Jamaah. Tapi kita harus bermuamalah dengan baik. Iya. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Pelajaran ke-24, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tebusan dari para tahanan.
Di antara bentuk tebusan itu adalah dengan mengajarkan 10 pemuda Madinah tentang baca tulis. Diterimanya tebusan seperti ini, padahal pada waktu itu yang lebih dibutuhkan adalah harta. Maka hal tersebut menunjukkan kepada kita tentang besarnya perhatian Islam terhadap ilmu dan mengentaskan kebodohan melebihi daripada kebutuhan mereka kepada harta. Sebagaimana ayat yang pertama kali turun, yang memerintahkan untuk membaca. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selain itu, masih banyak ayat ataupun hadis yang memberikan dorongan dan motivasi untuk menuntut ilmu, serta menjelaskan kedudukan orang-orang yang berilmu atau ulama. Peristiwa tersebut merupakan langkah awal dari pengentasan buta aksara dan mensosialisasikan baca tulis di kalangan kaum muslimin. Allahu Akbar jemaah. Coba kita baca sejarah Nusantara. Sejarah Indonesia. Indonesia merdeka itu masih banyak buta huruf. Padahal jaraknya baru aja jalan kita merdeka 76 tahun. Islam 1442 tahun yang lalu. Karena perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah. Sekarang sudah 1444. Kurangin 2, 1442 tahun yang lalu. Belum ada namanya Indonesia. Itu sudah ada sebuah program dari pemerintah memerangi buta aksara. Mereka lebih mengutamakan anak-anak itu bisa baca daripada dapat harta. Ini disebutkan pemuda ya. Jadi bukan pemuda, sebenarnya lebih kepada anak-anak ya. Bocah-bocah. Bocah-bocah bagaimana mereka belajar membaca dan menulis. Dan kita tahu ketika kita dijajah oleh Belanda, ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, tapi untuk kepentingan mereka. Maka ingat, Islam sudah mengajarkan, menyusun sebuah program memerangi buta aksara. Gimana kita nggak bangga dengan agama kita? Tatkala kita membaca seperti ini, hanya saja kebanyakan umat Islam itu kena Islamophobia karena nggak tahu tentang Islam. Ada peristiwa-peristiwa mungkin yang dianggap peristiwa itu keras, umpamanya mengandung unsur menyakitin. Engkau kalau membaca sejarah itu harus dari semua sisinya. Sehingga kelihatan. Ada seorang yang menceritakan ya, ada sebuah lukisan yang di bawahnya itu darah. Yang dia sorot darahnya ini. Loh, tunggu dulu. Ini lukisan menceritakan tentang apa? Dilihat semuanya. Oh, darah ini adalah darah orang yang membunuh. Kemudian dia dibunuh. Karena dosa dia. Maka lihatlah Islam dari semua sudut yang ada. Semuanya indah dan menyenangkan. Salah satu yang kita lihat nih. Yang kita punya program setelah kemerdekaan. Atau beberapa tahun yang lalu, ternyata Islam sudah punya program ini 1442 tahun yang lalu. Barakallahu fiik. Nah. Pelajaran ke-25, pengajaran yang dilakukan oleh para tawanan kepada anak-anak Islam. Begitu Pak Ustadz ya? Kepada, iya mungkin bocah-bocah umat Islam ya. Bocah-bocah. Nah. Pengajaran yang dilakukan oleh para tawanan kepada bocah-bocah anak Islam tentang baca tulis menunjukkan bolehnya mempelajari ilmu duniawi kepada orang kafir dan bukan pada hal-hal yang dapat membahayakan agama atau dirinya. Sebab tawanan Badar saat itu adalah kaum musyrikin.
Hal seperti ini dilakukan ketika tidak ada orang muslim yang mengajarkan anak-anak mereka. Selain itu, posisi tawanan dalam mengajar lemah karena mereka terpaksa, jadi tidak bisa dijadikan sebagai suri tauladan yang tepat. Masya Allah jamaah ya. Ya, ini pelajaran buat kita untuk tidak salah pilih guru. Makanya Syekh menjelaskan hal ini supaya jangan sampai kondisi itu dianggap jadi kondisi yang normal. Enggak normal pada waktu itu. Karena orang-orang yang bisa baca nulis itu biasanya dari keluarga yang kaya. Keluarga yang berpendidikan. Dan karena kondisinya yang bisa baca nulis ini orang musyrik. Sedangkan dari kalangan umat Islam, ya kita tahu bagaimana mereka hidup di kota Mekah pada waktu itu dan di kota Madinah umpamanya dari kalangan Ansor. Hidup dalam kondisi ekonomi yang susah. Dan kurangnya juga tenaga atau SDM yang mengajar. Ketika itu ada, dimanfaatkan. Tapi kita perlu berhati-hati. Ini mau ngajarin apa sama anak-anak? Oh ini sekedar ngajarin matematika. Oke aman insya Allah mungkin. Oh ini ngajarin fisika. Ada ilmu-ilmu yang kalau orang non-muslim mengajarkannya, boleh jadi dia membawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ngajar umpamanya ilmu sosial. Bahaya. Mengajar umpamanya IPA, dulu kita belajar ya tentang bagaimana asal mula manusia ini dari kera umpamanya. Itu mereka ajarkan itu karena itu ada dalam benak mereka. Tapi kalau sekedar mengajarkan sesuatu yang insya Allah aman buat anak kita dan tidak akan ada racun-racun yang mereka masukkan, silahkan. Tapi kalau ada guru muslim, itu pilihan. Ini dalam kondisi tidak ada pilihan. Barakallahu fikum. Nah. Pelajaran ke-26. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tawanan. Kalau saja Mut'ah bin Adi masih hidup, kemudian ia berbicara namanya pada diganti Mut'im, bukan Mut'am ya. Mut'im. Kalau saja Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian ia berbicara padaku tentang mereka, niscaya aku akan membebaskannya. Artinya ia dibiarkan hidup tanpa tebusan sebagai bentuk dari memuliakannya dan menerima permohonan maafnya. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, perlu diperbaiki, bukan menerima permohonan maafnya, tapi menerima syafaatnya. Ia dibiarkan hidup tanpa tebusan sebagai bentuk dari memuliakannya dan menerima syafaatnya. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Taif dan tidak masuk ke Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dekat Mut'im. Nah, bukan di dekat ya, mungkin diperbaiki. Tidak masuk Mekah, Rasulullah berada dalam suaka yang diberikan oleh Mut'im. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Taif dan tidak masuk ke Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suaka Mut'im. Dan Mut'im memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa rasa canggung. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan balas budi meskipun bukan dengan non-Muslim. Subhanallah jemaah. Ya, siapapun yang pernah berbuat baik sama kita jemaah, kita perlu ingat kebaikan dia. Walaupun dia non muslim. Dan bagaimana Nabi SAW ya, mengenang kebaikan Mut'im bin Adi. Ini bicara ada 70 tawanan orang-orang musyrikin. Beliau mengatakan lau kana Mut'im ibn Adi hayyan. Andai kata Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia ngomong sama aku, minta kepada aku agar mereka ini dibebaskan, aku akan bebaskan tanpa bayar tebusan. Ini satu orang memberikan syafaat kepada 70 tawanan itu. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena Mut'im punya jasa.
Dan ketika perang Badar juga ada orang lain yang punya jasa, Abul Bakhtari, yang Nabi SAW mengatakan jangan dibunuh Abul Bakhtari. Dia punya jasa dan dia tidak hadir kecuali karena kondisi terpaksa. Maka di sini kita sebagai umat Islam, tolong kalau ada orang yang berbuat baik, apalagi yang berbuat baik kerabatnya, kawannya, keluarganya, maka engkau lebih harus lagi berterima kasih sama mereka. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Dan ucapan terima kasih ini bukan hanya dengan ucapan syukron. Dibalas kebaikan mereka. Kalau engkau mampu. Kata Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, balas kebaikannya. Kalau kalian nggak dapat, nggak mampu, ya udah ucapkan jazakumullah khair. Tapi intinya Nabi SAW ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa kebaikan itu tidak dilupakan. Tapi keburukan itu yang dihapuskan. Nabi tidak melupakan kebaikan orang-orang itu jemaah. Tapi keburukan orang-orang musyrikin yang menyakiti Nabi SAW, Nabi maafkan. Tapi yang terjadi sama kita ini kadang-kala lebih pandai mengingat keburukan dan sering mudah melupakan kebaikan dan jasa baik orang lain. Yang diingat, oh fulan pernah ini, pernah nyakitin anak. Oke, fulan gak pernah berbuat baik kepadamu? Mungkin dia lupa. Maka tolong ambil pelajaran ini. Barakallahu fikum. Pelajaran ke-27. Keistimewaan orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi, bapaknya termasuk ahli Badar. Ia berkata, telah datang Jibril kepada Rasulullah SAW dan bertanya, bagaimana menurut kalian tentang Ahlul Badar? Nabi SAW menjawab, mereka adalah sebaik-baiknya Muslim. Begitu juga para malaikat yang ikut dalam perang Badar. Iya, itu ucapan Jibril ya. Begitu pula Jibril berkata, Nabi menjawab SAW, mereka adalah sebaik-baiknya Muslim. Lalu Jibril berkata, begitu juga para malaikat yang ikut dalam perang Badar. Iya, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, saat perang Badar, Harithah tewas terkena panah. Kemudian ibunya datang menjumpai Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih mengetahui kedudukan Harithah dibandingkan aku. Jika ia di surga, maka aku akan bersabar dan mengharapkan pahala darinya. Namun jika ia di tempat yang lain Allah, niscaya engkau akan melihat apa yang akan aku lakukan. Kemudian Nabi SAW berkata padanya, ia berada di suatu surga, tetapi surga itu banyak. Nah, sebelumnya, jika ia di tempat yang lain, Allahnya afwan dihapus. Kemudian Nabi SAW berkata padanya, ia berada di suatu surga, tetapi surga itu banyak dan ia berada di surga Firdaus. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Ahlu Badar. Dari Ali bin Abi Thalib, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda tentang kedudukan Hatib bin Abi Balta'ah. Bukankah dia termasuk Balta'ah? Bukankah dia termasuk Ahlul Badar? Semoga Allah mencatat ia sebagai Ahlul Badar. Lalu beliau berkata, berbuatlah sekehendak hati kalian. Sesungguhnya kalian telah mendapatkan surga, atau dikatakan dosa kalian telah diampuni. Ibnu Hajar berkata, yang benar maksud hadis tersebut adalah dosa yang mereka lakukan akan diampuni jika diiringi dengan permintaan ampun kepada Allah. Ini adalah sebagai bentuk keutamaan bagi mereka dibandingkan dengan yang lain atas kesyahidan yang mereka peroleh. Abu Syuhbah berkata, maksudnya adalah Abu Syahbah berkata, maksudnya adalah mereka tidak akan disiksa karena keimanan mereka telah teruji dengan peristiwa Badar.
Bukan berarti Allah membiarkan mereka melakukan apa yang mereka kehendaki tanpa batasan. Tetapi Allah menjamin mereka untuk tidak melakukan apa yang telah dilarang olehnya. Karena Ahlu Badar terdiri dari kaum muslim yang paling bertakwa dengan lulus mereka dalam ujian yang besar. Maka mereka diberikan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Syekh Saimin berkata, Allah telah memuliakan kalian. Kerjakan apa yang suka, Allah telah mengampuninya. Karena telah dibayar dahulu dengan peristiwa besar. Barakallahu fikum. Taib jamaah, di nomor 27 ini sebenarnya ada 3 angka. Yang pertama, ini bicara tentang keistimewaan orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Yang pertama itu hadis Mu'ad bin Rifa'ah. Kasih nomor 1. Nomor 1, hadis Mu'ad bin Rifa'ah. Iya. Nah, taib. Yang nomor 2, hadis Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Anas, ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, hadis Ali bin Abi Thalib. Jadi kasih angka, sebagaimana di bahasa Arabnya disebutkan, 1 diriwayatkan dari Mu'ad bin Rifa'ah, 2 diriwayatkan dari Anas bin Malik, 3 diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Taib, ini keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Yang pertama, yang berkaitan dengan pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW. Hadis Mu'ad bin Rifa'ah. Ketika bertanya Jibril kepada Nabi SAW, selesai perang Badar, ma ta'udduna ahla badrin fikum. Gimana pendapat kalian? Bagaimana pandangan kalian kepada orang-orang yang ikut perang Badar? Kata Nabi SAW, min afdalil muslimi. Mereka adalah orang Islam yang paling baik. Kata Jibril, sama kayak gitu juga. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, Harithah, hadis Anas bin Malik. Jadi, Harithah ini, ketika perang Badar, ini ada terjemahan yang nggak diterjemahkan ya, sama penerjemahnya. Nanti Anda mohon ditambahkan ucapan yang berkaitan dengan ucapan Ibnu Katsir. Ya. Harithah ketika meninggal dunia ketika perang Badar itu, ibunya tanya sama Nabi SAW. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, qad arafta manzilata Harithah minni. Kau tahu kedudukan Harithah buat aku. Karena ada orang tua yang nggak suka sama anaknya. Sehingga kalau anak itu mati, pergi, orang tua mungkin tidak terlalu sedih. Tapi ada orang tua yang sayang banget sama anaknya gitu. Maka sang ibu mengatakan itu kepada Nabi SAW. Kalau Harithah di surga, aku akan sabar dan mengharap pahala. Tapi kalau enggak, kalau dia di tempat lain, maka engkau melihat apa yang akan aku lakukan. Artinya ibunya mungkin akan meratap jemaah. Karena hal itu, gimana anaknya yang dia cintai masuk neraka? Na'udzubillah min dzalik. Lalu Nabi memberi kabar gembira bahwa Harithah berada di surga Firdausul A'la. Nah, ucapan Ibnu Katsir di sini. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tentang keistimewaan yang dimiliki oleh Ahlu Badr. Iya, betul. Kemudian kata Ibnu Katsir, "Fa inna hadzal ladzi lam yakun fi buhaihatil qital." Harithah ini tidak sedang di tengah medan perang, kata Ibnu Katsir. Dia tidak sedang berinteraksi dengan musuh. Dia tidak sedang memegang pedang umpamanya di tengah medan perang. Enggak. Bal kana minan nadhara min ba'id. Harithah itu termasuk orang yang sedang memandang dari jauh. Harithah ini mungkin dapat tugas ketika itu untuk mengawasi. Tidak ikut dalam peperangan. Wa innama asabahu sahmun qar. Harithah ini kena panah nyasar. Pada ini kata Ibnu Katsir yang tidak diterjemahkan oleh penulisnya, oleh penerjemahnya, wa huwa yashrabu minal khawt. Harithah ini kena panah ketika sedang minum air. Tugasnya dia tadi mengawasin, dia minum air, kena panah nyasar, mati. Tapi ternyata dia berada di surga Firdaus yang paling tinggi. Kata minhu yang dari situ sungai-sungai surga terpancarkan. Dan kalau kita disuruh minta surga Allah yang paling tinggi yaitu Firdaus. Ini yang cuma mengawasi yang kena panah nyasar.
Kata Ibnu Katsir, fa idza kana halu hadza fama dhannuka biman kana waqifan fi nahril adu. Bagaimana pendapatmu kalau orang yang kayak gini aja dapat firdaus a'la? Bagaimana dengan orang yang berhadapan langsung dengan musuh? Dan musuhnya itu 3 kali lipat dari jumlah mereka. Maka hadis Harithah ini benar-benar menunjukkan kedudukan yang tinggi buat orang-orang yang ikut perang Badar, apalagi yang mereka tewas di medan perang tersebut. Kemudian hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Ini berkaitan dengan kisah Hatib ibn Abi Balta'ah ya. Hatib bin Abi Balta'ah ini nanti ceritanya akan kita bahas ketika penaklukan kota Mekah. Hatib ini kirim surat kepada penduduk Mekah untuk ngasih tahu Nabi hendak menyerang kota Mekah. Akhirnya surat itu diambil sama Nabi SAW. Dibawalah Hatib bin Abi Balta'ah di sidang tentang kenapa dia melakukan itu. Umar marah. Umar mengatakan, da'ni adrib unuqahu ya Rasulullah. Umar mengatakan, biar aku tebas kepalanya wahai Rasulullah. Dia munafik dengan cara seperti ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, alaysa min ahli Badar. Bukankah dia termasuk penduduk Badar, artinya yang ikut perang Badar. Nabi ingin menunjukkan kepada Umar bagaimana kedudukan orang ini. Nah, mereka katakan iya. Lalu Nabi mengatakan, la'allallah ittala'a ala ahli Badar. Allah itu memandang kepada orang-orang yang ikut perang Badar, lalu dikatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum. Kalian silahkan beramal semau kalian. Faqad wajabat lakumul jannah. Kalian sudah pasti masuk surga. Au ghafartu lakum, atau aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan kedudukan mereka. Jadi kalau mereka berbuat salah, melakukan kesalahan, mereka itu insya Allah bertobat. Kalau mereka berbuat kesalahan, selain mereka bertobat, dikasih taufik sama Allah, mereka sudah lunas bayar surganya, jemaah. Artinya mereka dengan ikut perang Badar itu, Allah akan jaga mereka dari kesalahan. Kalau mereka melakukan kesalahan, Allah akan mudahkan bagi mereka untuk bertobat, karena sejatinya mereka sudah lunas. Ini sebuah keutamaan ya buat mereka yang ikut perang Badar, yang memang nggak bisa diikuti oleh sahabat lainnya. Jadi kalau bicara kedudukan para sahabat itu, setelah para sahabat yang 10 dijamin masuk surga, setelah itu mereka adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Mereka adalah orang-orang yang memang mulia dan memiliki keistimewaan. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang membahas perang Uhud. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab insyaallah. Tafadhali. Barakallahu fiik. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas mari dan nasihatnya yang telah disampaikan. Semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kami semua untuk dapat dengan mudah memahami dan mengamalkannya. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, Pak Ustadz. Bagaimana langkah konkret agar kita bisa bersama Rasulullah nanti di surga? Sungguh mendengar kelebihan orang-orang Badar, kami merasa minder dengan apa yang telah kami lakukan sekarang. Naam jemaah. Iya. Perasaan itu bagus. Kita merasa minder betul. Apa sih yang kita kerjakan selama ini? Sedangkan Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Mahal. Mustafa videonya. Aman. Kok yang muncul di sini? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Siapa? Di mana seorang perlu berjuang agar mendapatkan apa yang Allah tawarkan. Jadi kalau bicara tentang apa yang harus kita lakukan, maka kita harus berjuang. Yang pertama, jaga rukun Islam kita.
yang berkaitan dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat dijalani dengan benar. Yang ketiga, puasa, zakat, dan haji ketika mampu. Kemudian jalankan perintah-perintah Allah yang lainnya, yang mampu kita kerjakan. Karena sejatinya seorang muslim yang benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan surga kepadanya. Tapi tentunya, ya surga itu bertingkat-tingkat. Ya kita nggak apa-apa kita minta sama Allah Al-Firdausul A'la. Terus minta sama Allah, berdoa dan berusaha untuk berjuang semaksimal mungkin. Sekarang paling tidak kita mengajarkan kepada umat Islam, kepada saudara-saudara kita tentang bagaimana perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Afwan Pak Ustadz, kameranya itu off. Tunggu sebentar. Mana kameranya? Dilanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Tafadhol. Pak Ustadz izin bertanya, kuburan suami saya rahimahullah tidak menggunakan nisan di atasnya. Hanya batu saja dan rumput serta pohon sejenis rumput yang ada bunganya kecil. Berjalannya waktu sudah hampir 2 tahun, batu, rumput dan pohon sekitarnya membuat jadi seperti kubur yang kosong. Apakah boleh saya membuat nisan yang sederhana, hanya nama dan tanggal wafat tanpa tulisan Arab untuk menghindari fitnah? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara tentang kuburan ini, memang yang lebih baik tadi, ya kalau kita cukup dengan batu saja sebagai pertanda, itu sudah membuat orang jadi tahu itu kuburan keluarganya, maka cukup. Tapi kalau ternyata nggak cukup, dikarenakan tadi kondisi tempat tersebut ya, banyak tumbuh-tumbuhan, maka insya Allah memberikan nisan dan memberikan nama sekedar hanya untuk mengenalkan ini kuburan siapa, dan juga tujuannya supaya kuburan itu terjaga, jangan sampai dikira nggak ada kuburan di situ. Karena boleh jadi dengan tumbuhnya ilalang, kemudian mungkin di negeri kita karena mereka terbiasa dengan batu nisan, maka sesuatu yang dilihat mungkin tidak sama, mereka berpikir kosong gitu. Maka insya Allah nggak ada masalah, memang para ulama berbeda pendapat tentang memberikan nama atau menulis di atas kuburan, tapi kalau sekedar itu nama saja agar mudah untuk dikenali, insya Allah nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz mohon penjelasan dan nasihatnya atas ucapan saya berlepas diri terhadap fulan. Biasanya hal ini dilakukan orang-orang terhadap seseorang terindikasi memiliki penyimpangan dalam hal beragama, misal penyimpangan dalam manhaj. Saya pernah dinasihati oleh salah seorang sahabat yang dia katakan bila indikasi itu ternyata tidak benar dan orang tersebut tidak ridho, maka itu termasuk kezaliman dan akan menjadi hal yang pertanggungjawabannya berat di akhirat kelak. Sebetulnya bagaimana dan syarat apa yang harus terpenuhi untuk seseorang boleh menyatakan bahwa ia berlepas diri dari seseorang, terutama dalam kaitannya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, dalam bermuamalah, ada orang-orang yang mungkin selama ini kita mengenalnya. Kita baik sama dia. Bahkan kita dianggap sama seperti dia oleh orang-orang. Kalau ternyata orang tersebut melakukan sebuah penyimpangan, maka tugas kita memberikan nasihat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kasih nasihat kepada fulan. Tatkala fulan yang kita sudah kasih nasihat, ya, kita beri arahan, ternyata dia nggak mau dan dia bersikeras dengan pemikiran dia yang menyimpang, kita nggak apa-apa berlepas diri dari fulan. Enggak, Anda sudah kasih tahu fulan, Anda sudah nggak kayak fulan gitu. Karena memang kalau kita lihat jemaah, contoh ya, ketika orang ini tahu-tahu ditangkap karena dia punya pemikiran yang menyimpang, menuju ke arah
Khawarij yang mengkafirkan ini dan itu, ketika kita diam, kita akan ditangkap juga. Oh, ini kawannya fulan, ini sama fulan kalau gitu. Tapi tatkala kita menyatakan enggak, Anda sudah berlepas diri dari fulan. Namun memang perlu dipastikan. Jangan gara-gara omongan orang yang belum tentu benarnya, kita tahu-tahu berlepas diri dari fulan. Karena ini bentuk kezaliman. Itu salah satu bentuk tahdzir ya. Salah satu bentuk agar orang-orang tidak belajar sama fulan. Agar orang-orang tidak dekat sama fulan. Kalau ternyata kita tidak berusaha dengan baik, maka bentuk kezaliman. Kita perlu takut dengan hal itu. Jangan bermudah-mudahan tentang hal ini sampai kita memastikannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya mau bertanya di luar tema. Musola di dekat rumah saya, di dekat tempat imamnya ditempelkan bacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat As-Sajdah, dan dibacakan setiap sholat subuh di hari Jumat. Pertanyaannya, apakah hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. barakallahu fikum. Nah, jamaah. Jadi masalahnya banyak di masjid-masjid itu yang jadi imam itu bukan orang yang sesuai dengan kriteria. Yang jadi imam itu yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling ngerti agama. Sehingga bicara sholat yang wajib ini, ketahuilah bahwa sholat yang wajib ini, kita bebas membaca surat apa saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kita mau baca Qul huwallahu ahad, kita mau baca Qul a'udzu birabbin nas. Ketika ada seorang yang tidak hafal, maka hendaklah dia menyuruh orang lain untuk jadi imam. Untuk sholat sunnah memang diperkenankan kita baca dari Quran. Tapi kalau sholat wajib, enggak, engkau baca yang engkau hafal gitu. Enggak harus baca as-sajdah kalau engkau memang enggak hafal. Ketika engkau mau baca as-sajdah karena itu disunnahkan, maka disunnahkan tentunya bagi orang yang hafal. Karena para ulama menyampaikan bahwasanya sholat wajib itu tidak dengan memegang Quran, yang ada rukhsah itu, yang membaca lewat mushaf itu adalah untuk sholat sunnah. Jadi untuk sholat wajib, bacalah yang semampunya. Jadi imamnya nggak harus baca itu. Kemudian makmumnya nggak apa-apa bermakmum dengan imamnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan tim lainnya dimanapun berada. amin. Ingin bertanya Ustadz, orang tua saya non-muslim. Jadi jika ada hajatan ibadah mereka di rumah orang tua anak ini, Ana disuruh sama orang tua Ana membantu menghidangkan makanan-makanan orang-orang non-muslim ini. Jadi bagaimana hukumnya Ana membantu orang tua Ana ini dalam menyiapkan dan menghidangkan makanan-makanan mereka ini? Jika ia diharamkan, bagaimana cara Ana untuk bicara kepada orang tua Ana, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah. Apabila acara yang dilakukan oleh orang tua di rumah itu acara yang diperbolehkan, maka sang anak nggak ada masalah untuk membantu. Umpamanya mau acara walimah, makan kayak ada tamu, ini itu. Karena memang hukum acaranya diperbolehkan. Tapi kalau ternyata acaranya itu ritual keagamaan, dan di situ dilaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jal, kalau kita ikut di sana, baik itu dengan menyediakan makanan buat mereka, maka ada unsur tolong menolong dalam kemungkaran. Yang seharusnya kita menghilangkan kemungkaran yang terjadi di sana, kita malah melestarikan kemungkaran tersebut dan kita memberikan dukungan. Bukan kita nggak berbakti sama orang tua. Sekali lagi, tadi udah disampaikan, ada bab cinta, ada bab interaksi. Kalau bab cinta, kita nggak boleh cinta sama mereka. Kalau bab muamalah, nggak ada masalah kita bermuamalah dengan mereka selama tidak ada urusan dengan urusan cinta tadi. Urusan bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Urusan akidah. Karena kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Ketika bapaknya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Nabi SAW didatengin sama Ali. Ini pamanmu mati sudah. Apa yang harus dilakukan? Ya udah engkau kubur. Itu bab muamalah dikuburin. Tapi kalau ritual acara yang mereka adakan, maka tidak.
Bagaimana cara menghindar? Sampaikan kepada orang tua. Engkau jadilah anak yang berbakti, yang senantiasa hadir mendampingi orang tua, membantu orang tua supaya orang tua dapat hidayah ya. Bagaimana orang-orang tawanan perang itu aja umat Islam berbuat baik kepada mereka, apalagi ini orang tua kita. Makanya kita disuruh mendampingi keduanya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Ketika nanti sampai kepada sebuah acara ritual, maka anti mundur. Tapi orang tua sudah tahu engkau anak yang berbakti. Sehingga seorang anak ini ya semaksimal mungkin. Ya mungkin kau akan membuat orang tuamu sakit hati. Sebagaimana kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim sakit hati zaman Nabi Ibrahim. Bahkan mengusir Nabi Ibrahim AS. Itu konsekuensi. Tapi tetap engkau berusaha untuk mendampingi orang tuamu dengan cara yang patut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, makam orang tua saya hilang. Apakah saya harus mencari kembali makam yang telah hilang untuk bisa berziarah? Apakah cukup hanya dengan mendoakan saja? Terima kasih banyak sebelumnya. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Subhanallah ya. Ini mungkin terjadi, boleh jadi karena keteledoran anak ya, yang tidak menjaga makam itu dihormatin. Makanya kenapa dikasih tanda sama Nabi SAW dulu dengan batu. Kalau sekarang mungkin dengan nisan tadi, dengan batu juga sebenarnya. Dijaga seperti itu. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Hakadha ata'allamu qabra akhi. Dengan ini aku tahu, ini sebagai tanda kuburan saudaraku. Dan aku akan memakamkan di sekitarnya yang meninggal dari keluargaku. Jadi yang meninggal itu dimakamkan di sana. Apa sekarang sikapnya kalau hilang? Maka dicari tahu sebabnya hilang itu apa. Apakah karena memang hilang kita tidak menjaganya, kuburan tersebut? Boleh jadi sudah dipakai sama orang. Ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian menguasai kuburan tersebut. Diisi dengan jasadnya orang lain. Padahal itu milik kita. Mamanya. Dan di situ ada orang tua kita. Maka boleh jadi itu yang terjadi. Atau karena longsor tanahnya ya. Terjadi kejadian alam yang menyebabkan itu hilang. Maka udah sulit, kalau sulit dicari nggak usah dicari. Tapi kalau masih bisa dicari, dikasih tanda, itu kuburan bapaknya agar tetap terjaga. Dan tatkala kita datang pulang kampung, mudik kita ziarah ke sana. Itu kalau masih bisa dicari. Kalau nggak bisa dicari ya udah, karena sebenarnya yang dibutuhkan mereka adalah doa. Dengan adanya kuburan di sana, mungkin orang-orang yang datang akan mendoakan, mengucap salam kepada dia. Tapi kalau sudah nggak ketahuan, ya engkau doakan dimanapun engkau berada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz, bila seseorang yang belum akikah, tapi di waktu ada rezeki ingin berkurban, bagaimana Kak Ustadz, lebih baik akikah atau berkurban? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Ya. Berkaitan dengan akikah dan kurban ini, sebenarnya dua ibadah ini ada waktu yang telah ditetapkan. Kalau bicara kurban, maka kurban itu dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Adapun akikah, Nabi menganjurkan ya. Jadi kalau kurban itulah waktunya. Sedangkan akikah dianjurkan di hari ke-7. Kalau nggak mampu, ya sudah kapan dia mampu. Karena Nabi SAW mengatakan kullu mauludin kullu ghulamin marhunun bi aqiqatihi hatta yuqaqqa anhu. Setiap bocah itu akan tergadaikan dengan akikahnya sampai dipotong akikahnya tersebut. Jadi para ulama menyebutkan ketika bicara dia tergadaikan, maka sampai kapanpun dia tidak akan lunas kecuali dipotong itu akikahnya. Nah, sekarang kondisinya engkau kapan waktunya? Kalau engkau sekarang mampu, ya udah akikah sekarang. Aku ingin korban belum tentu waktunya engkau sampai ke sana. Maka para ulama menyebutkan kalau waktunya bersamaan mungkin muncul pertanyaan itu. Tapi kalau sekarang engkau mampu dan engkau ingin berkorban, sekarang engkau akikah, karena akikah ini juga berkorban untuk Allah sebenarnya. Jalla Jalaluh, karena kita menyembelih hal itu atas perintah Allah. Buat hambanya, kita sembelih. Nanti ketika engkau punya rezeki pas bulan Idul Adha, silakan kau kurban. Kalau nggak punya duit, ya udah. Kapan kau punya uang, kau nanti boleh berkurban di tahun-tahun selanjutnya. Jadi intinya
Kalau akikah ini bisa dilaksanakan kapan saja ketika kau mampu, kalau kurban waktunya terbatas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, Pak Ustadz, mengenai keutamaan hadis yang mengatakan barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Apakah hanya untuk sholat sunnah rawatib saja? Afwan, ana seorang akhwat yang kesulitan saat akan melakukan sholat rawatib. Apakah bisa diganti dengan sholat sunnah lain yang mungkin total jumlah rakaatnya bisa ditargetkan 12 rakaat seperti duha dan tahajud? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah, hal ini Masya Allah pernah dibahas oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Hukum asalnya 12 rakaat itu rawatib. Kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang sudah disebutkan jumlahnya 12, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, itu 8, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 12. Tapi ternyata ada hadis lain yang lebih umum. Yang mengatakan man shalla lillahi thintai asyrata raka'ah tatawu'an ghaira faridah fil yawmi wal laylah banallahu lahu baitan fil jannah. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang sholat 12 rakaat sunnah dalam sehari semalam untuk Allah Azza wa Jal, maka akan dibangunkan bagi dia rumah di surga. Maka bagi orang yang ini bicara cicilan, kita nyicil masuk surga Allah SWT dengan terus kita mencari rahmat Allah Jalla Jalal, salah satunya dengan sholat 12 rakaat ini. Yang mampu rawatib 12 itu yang lebih baik. Tapi kalau nggak mampu, ya udah. Bagaimana umpamanya anak qobliyah subuh saat bisa, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya bisa. Untuk zuhur ini berat Ustaz, karena di tempat kerja ini dan itu waktunya terbatas. Berarti kan 2 rakaat sebelum subuh, ba'dal maghrib, ba'dal isya. Jadi 6. Sisanya 6. Gimana bayar yang 6 ini? Boleh dengan sholat duha, atau boleh dengan sholat sunnah mutlak lainnya. Umpamanya anak sholat sunnah ba'dal maghrib lah. Sholat sunnah ba'dal maghrib sudah sampai ke isya umpamanya. Nggak apa-apa. Jadi atau mau sholat tahajudnya nantinya seperti itu. Intinya bagaimana cicilan itu lunas. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz atas ilmunya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya sering merasakan ketika beramal baik suka dilupakan dan ketika beramal buruk selalu diingat. Contoh ketika berbuat zolim atau berbicara keburukan. Padahal saya sudah meminta ampun kepada Allah. Mohon solusi dan nasihatnya Pak Ustadz. Tunggu. Dia itu kalau berbuat baik, lupa, dilupakan. Iya. Dilupakan sama siapa? Oleh manusia. Terus? Ketika berbuat buruk, misalnya kezoliman atau berbicara buruk, selalu diingat. Sama siapa? Afwan, ini nggak jelas Pak Ustadz, oleh manusia atau oleh dirinya sendiri? Ya itu anak kok agak kurang paham. Taib. Ahibati fillah. Kalau bicara kita muamalah sama Allah Azza wa Jalla, ingat semuanya akan dicatat. Bahkan kalau bicara kebaikan, Allah itu lipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah akan catat. Kalau keburukan, dia berbuat buruk sekali, Allah akan catat 1. Dan itu pun Allah bisa hapuskan, Allah ampuni buat dia. Itu kalau bermuamalah sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sama manusia, maka Allah mengatakan, wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu jiwanya itu bakhil. Pelit dia, kikir dia. Itu manusia. Makanya barang siapa yang terjaga dari kekikiran jiwanya itu orang-orang yang sukses. Allah katakan, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, dialah orang-orang yang beruntung. Itu Nabi SAW, ada sebuah doa yang dinisbatkan kepada Nabi, kepada Nabi Daud ya. Makna doa ini Masya Allah begitu indahnya. Walaupun diperselisihkan kesahihan sanadnya.
Di antara yang diminta itu Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kawan dekat yang pandai bermakar. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia lihat kebaikan, dia kubur kebaikan itu. Wa in ra'a sayi'atan adza'aha. Kalau dia melihat keburukan, dia sebarkan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti itu. Lalu kita tuh ketika berbuat baik kepada orang, tolong niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga nggak akan berpengaruh kepadamu pujian orang atau cacian orang. Karena engkau berbuat bukan berharap pujian dan juga tidak takut cacian orang. Engkau berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah engkau akan tenang hidupnya. Barakallahu fikum. Baik, mungkin ke pertanyaan terakhir. Tafadhali. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin bertanya. Bagaimana dengan seorang wasilah yang suka membantu dalam ta'aruf? Apabila berhasil menjodohkan, sudah berusaha menggali info tentang ikhwan akhwatnya. Dan mereka di mata orang-orang dekatnya orang baik dan soleh. Namun kemudian dalam rumah tangga orang yang dijodohkan ada kasus-kasus permasalahan rumah tangga yang berat. Karena ternyata pasangannya jauh dari ekspektasi, banyak keburukan dan lain-lain. Dan keluarganya jadi sering melibatkan wasilah dalam permasalahan rumah tangga tersebut. Dan wasilah jadi down dan kapok, juga trauma untuk membantu menta'arufkan lagi karena merasa bersalah. Mohon nasihatnya Pak Ustadz untuk kami. Syukron jazakumullahu khairan. Masya Allah. Ahibati fillah. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tapi terkadang niat baik itu dianggap buruk. Maka tolong ikhlaskan niat buat Allah Azza wa Jalla. Nasihat anak kepada para wasilah ya, para istilahnya apa, mak comblang atau apa. Yang pertama, perbaiki niatnya. Kenapa engkau melakukan itu? Yang kedua, engkau harus benar-benar memberikan nasihat. Yang ketiga, engkau sampaikan kepada mereka agar mereka mencari tahu sendiri. Sampaikan kepada mereka, ana yang dapat informasi seperti ini. Tapi wallahu a'lam kebenarannya, engkau cari tahu. Agar mereka yang bertanggung jawab nanti. Kalau mereka, oh aku percaya. Jangan percaya sama ana. Ana dapat informasi yang boleh jadi informasi itu benar atau salah. Maka nasihatkan kepada mereka nanti, engkau cuma ngasih tahu ada fulana yang ana tahu dia orang seperti ini. Tapi tolong dicek dengan cara yang baik. Engkau cari tahu dengan di IG dia. Engkau cari tahu di kawan-kawan dia. Engkau cari tahu di kampung dia. Sehingga dengan cara itu kita terlepas ya, kita hanya ingin kebaikan. Tapi kalau kita disuruh cari tahu tentang dia, mungkin kita nggak punya waktu untuk itu. Maka jangan putus asa karena engkau berada dalam kebaikan, tinggal masalah niat dan masalah cara agar benar-benar tatkala mereka tahu memang cocok, silahkan dilanjutkan. Kalau enggak, jangan. Dan memang itu resiko jemaah. Kalau mereka bahagia, nggak pernah ngomong-ngomong sama kita. Kalau mereka susah, kita diikut sertakan dalam kesusahan itu. Tapi insya Allah engkau akan tetap mendapatkan balasan sesuai dengan niatmu dan perjuanganmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan kamu